Shalom Bapak Ibu, selamat datang di GKI Gatot Subroto New Normal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan surat dari PPMS GKI serta Kementerian Agama tentang pembukaan kembali tempat-tempat ibadah, maka pada saat ini Majelis Jemaat akan menyampaikan beberapa hal. Hal yang pertama adalah selama bulan Juli nanti GKI Gatot Subroto masih tetap ibadah secara online. Kalau Bapak Ibu bertanya kapan kira-kira kita akan kembali ibadah secara onsite, mari doakan bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Agustus kita akan membukanya kembali. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk membuka kembali ibadah onsite itu istilahnya ya, di tempat ini tentu ada begitu banyak hal yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu Majelis Jemaat telah membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tim inilah yang akan mempersiapkan segala sesuatu, baik dari perizinan yang harus kita persiapkan, mulai dari tingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten, dan juga mempersiapkan tempat ibadah, karena tentu tempat ibadah ini akan diberlakukan protokol yang baru. Kita tidak lagi akan sama ketika kita datang ke gereja seperti sebelum terjadi pandemi ini. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Mari kita akan lihat bersama-sama apa-apa saja nanti yang harus kita lakukan dan perhatikan sebelum ibadah onsite ini kita lakukan bersama. Ini Bapak Ibu melihat bahwa bangku-bangku di gereja kita sudah memiliki nomor-nomor yang ada. Apa gunanya nomor-nomor ini? Jika nanti kita akan melakukan ibadah onsite atau ibadah di dalam gedung gereja, maka sesuai dengan protokol yang diberlakukan oleh pemerintah, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Dari registrasi itulah nanti kita akan bisa mendapatkan nomor kursi tempat duduk di dalam gedung gereja kita. Nah, di dalam registrasi itu maka ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah Bapak Ibu yang boleh datang ke gedung gereja di dalam fase pertama ini begitu ya, adalah Bapak Ibu yang berusia antara 15 sampai 60 tahun. 15 sampai 60 tahun. Oke, sekali lagi ini tidak lagi waktu pertama kali kami berpikir batas usia sampai 45 tahun. Tapi sekarang dikoreksi menjadi 15 sampai 60 tahun. Lalu hal yang kedua yang boleh untuk datang, mereka yang tidak mempunyai penyakit yang memiliki seperti misalnya atau penyakit ginjal dan yang lainnya, itu tidak diperkenankan untuk beribadah. Dan juga ketika Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu juga harus dalam keadaan sehat ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu datang ke ibadah dalam keadaan sehat. Yang akan kita lakukan ketika nanti kita akan ibadah onsite, maksudnya saat ini kita melihat bahwa bangku gereja kita disilang-silang. Artinya Bapak Ibu tidak bisa duduk pada bagian ini bagian yang disilang. Ini adalah salah satu protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Ketika kita ibadah di dalam gedung gereja nanti, kita harus mengatur jarak yang ada. Setiap orang satu dengan yang lainnya harus memiliki jarak minimal 1 sampai 1,8 meter. Oleh karena itu Bapak Ibu harus menjaga jarak satu dengan yang lain, baik ketika duduk maupun nanti ketika berjalan melalui pintu masuk, jalur
masuk dan juga jalur keluar, melalui pintu keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain social distancing yang menjadi salah satu protokol wajib yang harus kita lakukan, tentu kita juga sudah memahami bahwa ada protokol-protokol wajib yang harus kita lakukan di dalam kita memasuki ibadah onsite nanti. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu diwajibkan untuk memakai masker. Siapkan masker dari rumah ketika Bapak Ibu akan datang ke gereja, lalu Bapak Ibu akan menggunakannya juga di dalam gereja. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus wajib memakai masker. Lalu hal yang kedua, nanti di depan pintu gereja itu akan ada usher atau petugas yang lain yang akan mengecek suhu tubuh Bapak Ibu. Jika seandainya suhu tubuh Bapak Ibu pada saat itu tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka Bapak Ibu akan dimohon untuk mengikuti ibadah secara online atau streaming. Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga nanti akan diminta untuk cuci tangan, ya. Sebelum cuci tangan ada tempat persembahan. Bapak Ibu akan memasukkan persembahan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kontak antara benda-benda yang akan dipakai bersama. Jadi sebelum itu Bapak Ibu memberikan persembahan, dan setelah Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mencuci tangan Bapak Ibu, lalu kemudian bisa masuk ke dalam gedung gereja. Nah, protokol yang ada memang cukup ketat untuk dilakukan bersama. Pintu jalur masuk dan jalur keluar juga ditentukan hanya satu pintu, sehingga nanti kita akan bisa bersama-sama melihat mana jalur masuk dan jalur keluar. Sesudah ibadah Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk berdiam atau berngobrol begitu ya, satu dengan yang lain tidak diperkenankan. Jadi ketika ibadah selesai, Bapak Ibu diminta untuk segera pulang. Dan juga tidak ada berjabatan tangan. Nanti salam damai modelnya tidak berjabatan tangan. Dan ini juga akan dilakukan dalam waktu yang singkat, yaitu 45 menit maksimal. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melakukan ibadah ini dengan singkat, namun tidak mengurangi makna dalam ibadah yang kita lakukan bersama. Itulah kira-kira protokol yang akan kita lakukan nanti ketika kita melakukan ibadah onsite atau ibadah di tempat ini, di gedung gereja kita yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah kira-kira gambaran nanti kalau kita ibadah onsite atau ibadah di tempat di gedung gereja ini. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami masih terus melalui gugus tugas, kami masih terus mempersiapkan sarana, prasarana, dan juga surat-surat izin yang akan terus kami upayakan, baik untuk di gedung gereja kita maupun juga di gedung Bina Kasih sesuai dengan protokol yang ada. Nah, oleh karena itu, jika pada saat ini kami sedang mempersiapkan, lalu kemudian mungkin gedung Bina Kasih juga sedang ditutup sementara sehingga tidak diperkenankan ada kegiatan apapun, kami Majelis Jemaat memohon maaf untuk ketidaknyamanan itu. Lalu hal yang kedua, kami juga memohon maaf kalau seandainya ada adik-adik atau ada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun atau juga oma opa yang usianya di atas 60 tahun dan sudah sangat rindu sekali untuk ibadah. Kami mohon maaf untuk tahap pertama ini, adik-adik, anak-anak dan oma opa belum bisa untuk ibadah onsite atau ada di dalam gedung gereja. Tapi jangan khawatir, kami akan terus mengirimkan ibadah online, ibadah anak-anak atau minggu ceria anak atau ibadah pra-remaja, ibadah remaja dan juga ibadah untuk lansia tetap akan kami kirimkan secara online.
bersabar, akan indah pada waktunya. Nanti kita akan beribadah bersama-sama. Karena itu mari kita doakan bersama-sama. Doakan agar semua persiapan ini lancar dan jemaat semua juga mendukung. Lalu kemudian berdoa terutama agar segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan berlalu. Kita akan ketemu kembali di dalam ibadah onsite kita di gedung gereja kita, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Salam. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu ini, kita yakini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tidak semua orang siap dengan perubahan. Padahal, hidup selalu berhadapan dengan hal itu. Bagaimana di tengah segala perubahan yang ada? Sebagai pengikut Kristus, kita tetap percaya akan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, dan menjalankan apa yang diperintahkannya dengan rendah hati, ramah, dan lemah lembut. Karena kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sốt cân ngô.
Tian dari tadi main game terus. Sini, berhenti dulu main game. Kasih handphonenya ke mami. Ya sih, Mi. Tian tahu kalau main game kelamaan itu nggak baik. Tapi tuh susah nahannya. Iya Tian, mami tahu. Memang kalau susah, makanya kamu minta tolong sama Tuhan. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, ketika pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa seringkali di dalam kehidupan ini, kami lebih menekankan apa yang menjadi ego kami. Kami lebih memusatkan apa yang menjadi keinginan bahkan kehendak kami, ketimbang kami mencari apa yang menjadi kehendak dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, Engkau mungkin juga sering mendengar bagaimana kehidupan kami akhirnya tidak membawa berkat, tetapi menjadi batu sandungan, baik di dalam kehidupan keluarga dan juga bersama dengan sahabat-sahabat. Kami sungguh memohon ampun Tuhan, ketika kami banyak memberontak dan juga menentang apa yang menjadi rencana Tuhan. Ketika kami lebih mementingkan keinginan duniawi kami, ketimbang kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana Engkau merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih indah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar sungguh dengan kerendahan hati. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau belajar untuk taat dan setia pada rencana Tuhan. Walaupun rencana itu tidak mudah kami jalani, tetapi kami percaya bahwa itu Tuhan sudah rencanakan dan sediakan semata-mata demi kebaikan kami semua. Inilah ungkapan segala penyesalan dan dosa kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati sudah datang ke hadirat Tuhan, membawa pengakuan dan juga penyesalan dosa kita, maka saat ini terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, ketika saat ini kami akan kembali membaca dan juga merenungkan sabda-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga di dalam keterbatasan dan juga kelemahan kami sebagai manusia, kami belajar untuk merendahkan diri kami, Bapa. Kami belajar untuk menekan ego, tetapi biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi panutan dan juga penuntun arah kehidupan kami ke depan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami memberikan pikiran serta hati kami hanya kepada Tuhan untuk dibentuk dan juga disempurnakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan kedua diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 11, ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya, Dia juga ngeliat David juga kita nggak dibalikin ya. Gimana sih ini? Kamu gimana? Masnya juga dibalik. Coba putar kanan dulu. Halo? Kamu di mana? Kok diri doang? Kok gak dibales? Kan lagi online. Ya kan aku cuma nanyain doang. Kecuali kalau kamu tadi ngabarin. Ngabarin juga enggak. Ngasih tahu juga enggak. Hah? Maksudnya? Kok gitu sih? Kan aku cuma nanyain doang. Salahnya apa? Nah, ya gak bisa kayak gitu dong. Enggak. Dibahas nanti aja lah. Gak bisa. Kemarin juga baik-baik aja lah.
begini. Tugas juga banyak. Padahal kemarin juga baik-baik aja. Cuma nanyain doang salah. Nggak nanyain, dikira nggak perhatian. Apa sih namanya? Malah tugas juga belum kelar. Belum selesai satu, lalu satu. Apa kisahnya coba? Salah ada aja terus. Pusing. Berisik deh. Halo Kak Dias. Apa ya? Statusnya Kak Dias? Kalau sih, kenapa yuk? Kak, aku belum kok. Aku diajarin kok. Aku nggak tahu ini materinya ya. Ini loh, itu tentang apa sih? Ada pusing, dia datang. Kak Dias kenapa sih? Udah deh, bikin masalah lagi. 1 belum kelar, 2 belum kelar. Ini tambah 3. Kenapa? Nah, aku tuh cuma mau nanya tugas. Kita kan satu kelas satu jurusan. Siapa tahu Adis lebih pintar. Aku mau tanya tugasnya kayak apa. Masalah 1 belum selesai. Masalah 2 belum selesai. Ini masalah nambah lagi. Masalah 3 apa sih? Adis kan tahu ya. Sih lu, udah nggak usah tanya-tanya lah. Ya, jadi kalau nggak usah. Kenapa aku bersekutuan pemuda? Ya, apa sih Zul? Pemuda? Ya itu kan persekutuan. Gak bakal ngasih tugasnya aku, gak bakal ngasih masalahnya aku, gak bakal bikin keadaan aku baik-baik kayak hari kemarin kan? Udah gak usah itu buat apa lah? Ya sebenarnya kalau dia merasa memiliki masalah ya, nanti kalau dia jatuh sama Tuhan, berdoa ngomong sama Tuhan, nanti pasti akan dapat kelegaan. Yakin? Emang iya ya? Enggak lah, nggak ada yang bisa. Ya, udah jawab nggak? Serius nggak mau nih? Nggak. Ya udah, itu ada lagu sujud akarnya, jumlah berapa, begitulah. Bisa nggak tahu ya? Persekutuan di Jumat bisa dengerin lagu itu. Dan aku mau pulang aja, karena aku juga mau sih ya. Karena pulang aja dari rumah aja. Ya. Ya, terima kasih. Ya, hati-hati. Tadi yang beliau namanya sujud di atas. Coba ada sujud di atasnya. Oh ini. Coba ya. Aku bisa cerita semua masalahnya yang aku hadapi sekarang sama teman. Iya benar. Harusnya aku tadi juga. Kan bisa kasih jawaban. Komunitas pemuda juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ahli manajemen selalu berkata bahwa supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka mulai dari sekarang kita sudah harus merencanakan hidup kita seperti apa. Jadi Bapak Ibu sudah merencanakan hidup kita mau seperti apa? Bahkan dikatakan, tentukan dulu apa yang menjadi tujuan hidupmu dan putuskan
apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda kerjakan, bahkan 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Bahkan lagi kalau bisa Bapak Ibu membuat jadwal terdaftar setiap hari. Jadi hari ini apa yang akan dilakukan, besok apa yang akan dilakukan, dan semata-mata tujuannya adalah supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya tentu saja Bapak Ibu, segala sesuatu yang terencana itu pasti baik. Dan pastilah ketika kita merencanakan sesuatu, maunya ya semuanya berhasil, tanpa kendala, dan apa yang kita inginkan menjadi tercapai. Tetapi sayangnya adalah seringkali kita melupakan faktor lain yang tidak kalah penting untuk kita pertimbangkan. Bahwa bukan saja kita yang mempunyai rencana di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan juga punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan kadang rencana Tuhan bisa berjalan seiringan dengan rencana kita, atau mungkin Bapak Ibu, rencana kita A, ternyata rencana Tuhan B. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika ternyata rencana kita berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan? Dan taunya dari mana kalau ternyata rencana kita beda dengan rencana Tuhan? Bapak Ibu, sebetulnya di dalam kehidupan ini seringkali Tuhan memberikan banyak tanda loh untuk kita. Tanda bahwa ini loh prosesmu, ini loh rencana yang aku sudah siapkan untukmu. Dan jangan lupa bahwa di dalam diri kita itu ada Allah. Ketika kuasa Roh Kudus dianugerahkan bagi kita, disitulah kita diberikan sebuah kepekaan untuk bisa melihat tanda-tanda ketika Tuhan menyediakan rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Ada kisah tentang seorang pemuda, Bapak Ibu. Seorang pemuda ini mencintai seorang gadis, ya. Lalu saking cintanya, pacaran paling cuma tidak ada setahun, mungkin setengah tahun, ya. Dan si pemuda ini memutuskan untuk menikahi gadis ini. Dan di dalam proses untuk pernikahan itu dijalankan, ternyata tanda-tanda dari Tuhan itu sudah banyak. Tanda yang pertama adalah ketika teman-teman si pemuda ini berkata, "Aku gak suka loh sama pacarmu. Kok rasanya gak respect ya sama kita sebagai teman-temannya." Tanda pertama tuh. Tetapi si pemuda ini karena begitu mencintai si gadis ini, dia mengabaikan hal itu. Lalu ternyata Tuhan kasih tanda lagi Bapak Ibu. Tandanya adalah ketika si gadis ini ternyata memang tidak cocok secara etika dengan keluarga sang pemuda. Di situ terjadi keributan dan orang tua si pemuda ini berkata bahwa kami nggak cocok ya, dengan calon istrimu ini. Ini nggak pas lah, gitu ya. Kami nggak suka. Tetapi karena pemuda ini saking cintanya gitu ya, dia tetap berkata enggak, jalan. Itu urusan belakangan. Pokoknya rencanaku adalah aku menikahi dia. Itu rencanaku. Sampai akhirnya Tuhan kasih tanda lagi Bapak Ibu. Ya. Terjadi keributan yang sangat hebat. Ya. Sebelum hari pernikahan, seminggu sebelum menikah, orang tuanya berkata tidak. Ya. Ini sudah keterlaluan. Ya. Dan si pemuda itu masih bergumul. Ya. Dan ketika ditanya apa jawabanmu? Ya aku masih cinta. Dan aku ingin hidup sama dia. Aku sudah merencanakan. Nanti ketika hidup sama dia, kami akan tinggal di sini, kami akan punya anak, kami akan pergi setiap tahun, kami akan begini. Dan keluarga hanya berkata bahwa kami intinya tidak. Tetapi kalau kamu tetap nekat, ya monggo. Lawang kamu yang jalani sendiri kok. Yang menikah itu kamu kok, bukan mama papa.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka menikah. Dan di dalam prosesnya perjalanan kehidupan rumah tangga hancur luar biasa. Permasalahan, pertengkaran di antara mereka. Bahkan orang tua kembali memanas. Ya. Dan akhirnya saat ini mereka memutuskan untuk berpisah. Ya. Mereka hidup sendiri-sendiri. Ya. Dan ketika ditanya kepada sang pemuda ini, apa yang membuatmu pada saat itu kok tetap berkekeh untuk menikah? Ya karena pada saat itu saya hanya memikirkan diriku. Hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan. Lawang sudah ditargetkan, sudah direncanakan sampai sedemikian jauhnya. Masa mau dihancurkan begitu saja? Walaupun tanda-tandanya sudah banyak. Artinya saya mau bilang Bapak Ibu bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan begitu banyak perencanaan dan Tuhan berkata no, Tuhan gak pernah loh semena-mena meng-cut begitu saja rencana kita. Tetapi Tuhan selalu memberi tanda-tanda. Ketika kita sedang berproses di dalam perencanaan itu, Tuhan kasih tanda lagi. Kita tetap, Tuhan kasih tanda lagi. Kita tetap menekankan ego, Tuhan kasih tanda lagi. Ya. Dan memang intinya adalah di kita. Ya. Mana yang mau kita turuti? Ya. Ketika rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan, ego saya yang mau saya kedepankan, atau memang ya saya belajar. Ya. Membuang ego, merendahkan diri, dan saya mau mengikuti rencana Tuhan. Karena ketika ego yang kita utamakan Bapak Ibu, disitulah kita sedang menentang Tuhan sebetulnya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Yang tadi kita baca di dalam bacaan Injil. Bayangkan, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka begitu dihormati. Mereka punya pengetahuan tentang agama Yahudi. Mereka khatam namanya Taurat. Artinya seharusnya mereka menjadi bagian di dalam rencana Allah. Mereka harusnya paham Allah itu mau melakukan apa lewat dirinya. Dan juga Allah ingin menyatakan apa lewat bangsa Yakat atau bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah ketika para pemimpin-pemimpin ini lebih menekankan ego mereka dan menentang rencana Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus sampai berkata, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Kenapa Yesus memakai perumpamaan ini? Jadi begini Bapak Ibu, sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim ketika anak-anak Yahudi bermain di pasar, mereka biasanya memainkan drama. Dan dramanya itu biasanya bercerita tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang pernikahan, dan yang kedua adalah pemakaman. Agak aneh memang ya. Anak-anak kok main dramanya pernikahan dan juga pemakaman. Bukan main drama anak-anak gitu ya. Ya, tapi memang itulah yang terjadi. Nah, ketika mereka memainkan drama pernikahan, maka ada yang namanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Dan di dalam pernikahan itu pasti diiringi dengan musik. Ya. Dan ketika musik itu mulai bergema, maka yang terjadi adalah secara lazim, maka pengantin dan semua yang datang mereka akan menari. Begitu pula ketika di pemakaman. Jadi misalnya nanti ada anak satu pura-pura menjadi jenazah begitu Bapak Ibu. Dan yang lainnya menjadi anggota keluarga yang menangis. Lalu tiba-tiba ada pujian-pujian gitu. Seharusnya mereka bernyanyi. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Aku ini meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari.
Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kami tidak berkabung. Kamu tidak berkabung. Artinya bahwa mereka tidak mengikuti rencana awal dramanya. Mereka semau mereka sendiri, harusnya menarik mereka diam, harusnya berkabung mereka diam. Padahal rencananya tidak seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Allah sudah punya rencana bagi mereka. Tetapi ketika Allah ingin menyatakan rencananya, mereka berkata, "Aku tidak mau, Tuhan. Aku punya rencana sendiri. Ya. Aku punya ego yang saat ini ingin aku tunjukkan. Aku punya harga diri, aku punya reputasi. Apa yang akan dilihat dan dikatakan orang kalau saya melakukan ini? Kalau saya berkata seperti itu, bagaimana orang akan memandang saya?" Artinya Bapak Ibu, mereka yang seharusnya lebih banyak terlibat di dalam rencana Allah, tetapi mereka memilih untuk terlibat hanya pada dirinya sendiri. Mereka fokus pada egonya. Mereka fokus pada apa mau mereka, apa inginnya mereka. Dan bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau itu adalah kita. Kalau saat ini pun kita punya model seperti itu, Tuhan punya rencana A ya A, pokoknya rencana saya B. Dan saya akan memperjuangkan rencana saya itu. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita akan menjadi orang yang tidak segan-segan untuk menyakiti orang lain. Mungkin kita akan membuat orang lain susah. Dan kita tidak takut bahwa Tuhan akan menghukum kita. Kita bisa membuat orang lain menderita, bahkan dengan tameng-tameng di tengah situasi seperti ini, alasan pandemi COVID-19. Kita bisa pakai banyak sekali alasan untuk membuat orang lain kehilangan pekerjaan, memotong apa yang menjadi hak mereka, dan semata-mata semuanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Itu rencana saya, itu mau saya, itu tujuan hidup saya. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, tandanya hidup kita masih dikuasai oleh dosa. Paulus berkata di dalam bacaan kita yang kedua, Roma 7 ayat 15-25. Bahwa ketika dosa itu masih berdiam atau bercongkol di dalam hidup kita, maka orang tersebut tidak lagi melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang difikirkan, apa yang diucapkan bukan menjadi berkat, tetapi itu menjadi sesuatu yang jahat, menyakiti orang lain. Kenapa? Karena fokusnya adalah dirinya. Bukan bagaimana dirinya akhirnya melebur bersama dengan rencana Allah menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita ternyata masih seperti itu Bapak Ibu, ternyata kita belum melepaskan ego kita, belajar dengan kerendahan hati, mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, berarti dosa itu masih sungguh-sungguh berdiam dan kita masih dikuasai olehnya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa cengkraman dosa itu sudah dilepaskan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dosa itu tidak lagi mencengkram kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang baik. Tetapi lewat tubuh dan darah Kristus, cengkraman itu sudah dilepas. Dan kita sebagai manusia secara utuh dan sempurna di hadapan Tuhan, kita bisa memilih. Saya tetap mau hidup dalam ego, atau saya mau belajar mengikuti rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang dikatakan Yesus itu menarik. Segala hal yang baik tentang Allah tidak dipahami oleh orang yang bijak dan pandai. Tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Artinya, di mata Tuhan, seseorang yang mungkin punya pengetahuan hebat, gelarnya S1, S2, S3, S4, S5, S6 gitu ya,
Sampai satu buku aja mungkin isinya gelar semua. Seseorang yang begitu pintar, jenius, cerdas, punya kedudukan, posisi, ternyata tidak otomatis membuat dia menjadi manusia yang baik, bahkan lebih baik daripada orang sederhana, orang kecil, yang mungkin pendidikan dan pengetahuannya sederhana atau mungkin rendah, untuk bisa memahami dan juga mengikuti rencana Allah. Dan itu nyata, karena pemimpin-pemimpin Yahudi itu orang yang pintar dan cerdas. Tetapi ternyata itu menjadi sebuah tameng dosa mereka untuk akhirnya tidak mengikuti rencana Allah. Jadi bersyukur Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang kecil, kalau kita menjadi orang sederhana, yang mungkin tidak terlalu dipandang oleh masyarakat, yang mungkin tidak selalu diagung-agungkan dengan kepintaran dan kecerdasannya. Tetapi ternyata kita menjadi orang yang selalu berjuang untuk menekan ego dan juga untuk memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk mengikuti rencana Tuhan, apalagi ketika rencananya sungguh berbeda. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Artinya Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa ternyata mau Tuhan gak begini ya. Bagaimana caranya ketika ego saya ini saya tekan, dan gimana caranya supaya gak muncul lagi? Ya kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Dia dan kita memohon bagaimana supaya kuk ini betul-betul bisa saya tahan, bisa saya pegang gitu ya. Ketika saya mengikut jalan Tuhan, ya. Karena saya percaya bahwa walaupun prosesnya tidak mudah, tetapi di ujung sana ada hal yang baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Ya. Jadi ketika kita mau datang pada Tuhan Bapak Ibu, di dalam keletihan, kelesuan, mungkin juga kemalahan gitu ya. Kenapa berbeda Tuhan? Firman Tuhan berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepada." Sebuah janji yang luar biasa. Ya. Ada sebuah kelegaan, ada sebuah ketenangan, ada sebuah kedamaian yang kita rasakan di dalam jiwa kita. Ketika kita mau berjuang berjalan di dalam kehendak dan juga rencana Tuhan Bapak Ibu. Dan itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita berjuang dengan ego kita. Mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sukses, kaya, punya ini dan itu, kedudukan tinggi. Tetapi pertanyaannya, sungguhkah ada kelegaan di dalam hati kita? Sungguhkah ada kedamaian? Ketika demi tujuan hidup kita, ego kita sampai harus mengikut orang lain, membuat orang lain menderita, membuat orang lain tidak makan, membuat orang lain menangis. Betulkah ada kelegaan di dalam hati kita? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ketika Yesus berkata seperti ini, Dia melakukannya Bapak Ibu. Sebagai manusia 100%, siapa yang mau sih ketika Yesus ada di dunia, Dia harus memasuki jalan salib, bahkan harus mati di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Sebagai manusia Dia juga punya ego. Bahkan Dia juga bisa berkata pada Tuhan, "Aku tidak mau. Aku punya rencanaku sendiri." Dan tentu saja rencana manusia itu baik untuk dirinya. Mana ada rencana manusia yang ingin berkorban untuk kematian orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Yesus tidak pernah hanya berkata Bapak. Dia melakukan. Ketika Dia memasuki kota Yerusalem di dalam bacaan yang pertama, maka Mesias itu Dia tidak datang dengan kuda, tetapi Dia menunggangi keledai muda. Artinya Dia betul-betul merendahkan dirinya. Saya datang tidak untuk bawa perang. Saya datang membawa perdamaian untuk manusia. Walaupun perdamaian itu harus saya bayar dengan sebuah ketaatan dan juga pengorbanan yang besar.
Tetapi proses itu Yesus lalui. Ketika memasuki Yerusalem dia dieluk-elukan dan nanti dia diolok-olok untuk juga dimuliakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk tidak menentang pada rencana Tuhan, mungkin jalan yang kita tempuh tidak mudah. Penuh dengan batu, penuh dengan air mata, penuh dengan penolakan. Tetapi percayalah bahwa apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kita itu pasti lebih baik dan jauh dari baik dibandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Dan ingat bahwa kemuliaan itu muncul dan datang lewat ketaatan serta pengorbanan. Dan maukah kita dimuliakan oleh Allah? Ketika kita di dalam proses perjuangan itu, tetap taat pada rencana Allah, tetap mau berkorban demi mewujudkan rencana Allah, dan pada saatnya kita akan dimuliakan oleh Allah. Maukah kita berjalan bersama Tuhan? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami sungguh mengakui bahwa tidak mudah untuk menekan segala ego serta keinginan kami. Bahkan ketika Tuhan memberikan kami berkat dengan pengetahuan, kecerdasan, kedudukan, pangkat, seringkali kami terlena Bapa. Sehingga dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bukannya menjadi alat untuk semakin hidup di dalam rencana Tuhan, tetapi kami malah memperalat diri kami untuk semakin hidup di dalam naungan dosa. Dan akhirnya, di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami menentang Tuhan. Hidup kami jauh dari kemuliaan-Mu, dan hidup kami menjadi batu sandungan bagi sesama. Bapa, ajarkanlah kami saat ini, supaya dengan kerendah hatian, kelemah lembutan, dan juga ketaatan yang penuh kepada Tuhan, kami sungguh mau hidup di dalam rencana dan juga kehendak-Mu. Jangan biarkan iman kami goyah ketika kami menghadapi jalan salib, tetapi biarlah kami selalu memandang kepadamu Tuhan, bahwa Engkau setia sampai akhir, sehingga Bapa memberikan kemuliaan yang kekal bagi anaknya.
Dan biarlah kemuliaan itu pun boleh kami dapatkan sebagai sebuah anugerah. Ketika kami mau taat dan setia sampai akhir di dalam rencana Tuhan, maka kami tidak lagi memerlukan kemuliaan dan juga penghormatan dari manusia, karena kami akan mendapatkannya dari Engkau. Bapa, saat ini pun di dalam keadaan yang sulit, kami juga ingin tetap mengingat dan juga mendoakan saudara-saudari kami. Bagi keluarga kami yang saat ini sedang di dalam kelemahan fisik, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka semua, memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Terkhusus bagi keluarga yang mendampingi pun, Tuhan mampukan mereka dengan ketabahan dan juga kesabaran untuk bisa melawat dengan penuh kasih sayang. Dan kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami. Akibat pandemi COVID-19 ini, mungkin kehidupan mereka sedang mengalami goncangan yang hebat di dalam hal ekonomi, di dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, dan usaha. Tuhan, kami mengingat wajah-wajah mereka. Dan kami percaya Tuhan Engkau jauh lebih mengasihi mereka semua. Sehingga biarlah Bapa, Tuhan sungguh tetap memberkati. Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka semua. Bahkan Tuhan memakai kami ketika kami diberikan berkat lebih dari cukup. Kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudari kami. Kami juga ingin berdoa Bapa, untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan mampukan mereka di dalam setiap menyusun strategi-strategi, baik dari pemerintahan tingkat tertinggi sampai yang terendah, sehingga segala sesuatu yang diupayakan, semuanya demi kebaikan bersama. Kami mendoakan para ahli medis yang tetap berjuang untuk memberikan berkat Tuhan bagi saudara-saudari kami. Kami berdoa bagi kami pun yang saat ini tetap berjuang untuk hidup di dalam protokol kesehatan yang tepat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua Bapa, sehingga apa yang kami kerjakan bersama-sama itu boleh dimuliakan, bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi pun, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang terus memenuhi hidup kita ini, serta penyertaan yang tidak pernah berkesudahan. Kita akan membawa persembahan syukur dengan sukacita dari hati, seperti yang dinasihatkan di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlahnya semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan menyanyikan untuk menaikkan persembahan dengan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan ini, kita bawa di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas situasi dan kondisi yang serba terbatas ini, di mana kami pun selalu harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak enak, maupun yang keadaan yang betul-betul belum pernah kami rasakan. Dan saat ini kami pun ingin memberikan rasa syukur kami dengan lewat persembahan, lewat dana atau lewat uang yang kami persembahkan. Dan biarlah uang ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah Engkau juga berkati para majelis yang mengelola uang ini sehingga dapat berguna untuk kemajuan pertumbuhan gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya di Purwokerto. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati mereka yang dengan sukacita dan dengan segenap hati mempersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk,